Shalom, selamat malam. Bertemu kembali dalam renungan malam pada malam hari ini bersama dengan saya Penetua Milkawati dari Jemaat GKI Kandan. Doa dan harapan saya, saudaraku sekalian dalam keadaan kesehatan, kekuatan, dan berkat yang berlimpah daripada Tuhan. Adapun nas firman Tuhan yang ingin saya bagikan bagi kita pada malam hari ini, yaitu diambil dari Yeremia 2 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-13. Yeremia 2 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-13, tapi pada kesempatan ini saya hanya akan mengambil 2 ayat saja, yaitu ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-7, yang saya baca demikian bunyi firman Tuhan, dengan judul perikop di atas, Israel murtad kepada Tuhan. Dan mereka tidak lagi bertanya di manakah Tuhan yang menuntun kita keluar dari tanah Mesir, yang memimpin kita di padang gurun, di tanah yang tandus dan yang lekak-lekuk, di tanah yang sangat kering dan gelap, di tanah yang tidak dilintasi orang dan yang tidak didiami manusia. Aku telah membawa kamu ke tanah yang subur, untuk menikmati buahnya dan segala yang baik daripadanya. Tetapi segera setelah kamu masuk, kamu menajiskan tanahku. Tanah milikku telah kamu buat menjadi kekejian. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada peribahasa yang mengatakan kacang lupa kulitnya. Peribahasa ini seringkali kita dengar, dan peribahasa ini menggambarkan bagaimana seseorang lupa berterima kasih kepada orang yang telah menolongnya atau menyelamatkannya setelah sudah mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita baca pada nas malam hari ini, di mana bangsa Israel, kalau kita lihat judulnya, bangsa Israel murtad kepada Tuhan. Bangsa ini mulai bertanya, di manakah Tuhan? Ketika mereka sedang mengalami kesusahan, kesulitan, karena harus menempuh perjalanan yang berlekak-lekuk di padang gurun. Bangsa ini mulai mencari Tuhan ketika mereka merasa penderitaan menghimpit kehidupan mereka. Dan kalau kita melihat pada ayatnya yang ke-7, Tuhan tidak kurang kasih kepada bangsa ini. Tuhan tidak kurang perhatian kepada bangsa ini. Sehingga Tuhan telah menyiapkan untuk bangsa ini suatu tanah yang subur. Tanah yang berlimpah dengan susu dan madu. Tetapi apa yang sudah dilakukan oleh bangsa Israel? Ketika mereka memasuki tanah yang sudah Tuhan berikan kepada mereka, mereka melakukan suatu kejahatan dengan menjadikan tanah Tuhan, yaitu menjadikan suatu kekejian di tanah Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat pada cerita Alkitab, kalau kita melihat pada Keluaran, tidak kurang kasih Tuhan kepada bangsa ini. Bagaimana Tuhan menuntun mereka sedemikian rupa, sehingga mereka boleh menempati suatu negeri yang subur, yang Tuhan janjikan kepada bangsa ini. Bahkan walaupun mereka menyakiti hati Tuhan, berulang kali dan berulang kali menyakiti hati Tuhan, bahkan mereka berpaling daripada Tuhan, mereka melupakan Tuhan Allah yang telah menuntun mereka di sepanjang perjalanan
Mereka lupa akan kebaikan Tuhan. Mereka meninggalkan Tuhan dan berpaling kepada Tuhan, serta menyembah kepada ilah-ilah lain, ilah-ilah buatan tangan manusia itu sendiri. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, belajar dari apa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Mari kita merenungi di dalam kehidupan kita. Seringkali di dalam kehidupan kita pun sering melupakan Tuhan. Kita sering melupakan apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan kita. Terkadang kita ingat kepada Tuhan kalau kita berada dalam penderitaan, kesakitan ataupun pergumulan. Tetapi pada saat kita merasa berkecukupan, pada saat kita merasa berkelimpahan, kita lupa dengan Tuhan. Kita lupa bahwa apa yang sudah kita punya, semuanya berasal daripada Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita belajar bagaimana kita harus bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur atas apapun yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Bersyukur atas segenap berkat penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita melalui segenap usaha dan pekerjaan kita. Karena semuanya itu tidak datang begitu saja, melainkan semuanya adalah berkat daripada Tuhan. Jadi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya mau ajak kita pada malam hari ini, selagi masih ada waktu dan kesempatan, mari kita melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Karena apapun di dalam kehidupan kita tidak luput daripada penyertaan dan perlindungan Tuhan. Selama masih Tuhan berikan waktu dan kesempatan, ayo kita kerjakan yang terbaik bagi nama Tuhan. Dan senantiasa kita bersyukur akan apapun yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera. Tuhan akan memberikan segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan memberkati kita semua dengan firman-Nya. Amin. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang diperdengarkan bagi kami pada malam hari ini, di mana kami diajarkan untuk selalu mengingat akan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami, untuk selalu mengingat akan berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan jika di dalam kehidupan kami ini, kami sering bersungut-sungut, bahkan kami sering tidak bersyukur kepadamu, bahkan tidak puas akan apapun yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, tetapi ajarlah kami untuk kami selalu mengucap syukur akan apapun yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Dan selagi Tuhan memberikan kesempatan bagi kami boleh pergunakan dengan sebaik-baiknya, dengan bijaksana, untuk puji hormat bagi nama-Mu. Ya Tuhan, jika pada malam hari ini kami ingin beristirahat, kiranya Engkau berkenan menyertai istirahat kami pada malam hari ini. Biarlah kami dilindungi dalam istirahat kami, dan besok pagi kami boleh dibangunkan kembali dengan tubuh yang sehat, yang kuat, yang daripada Tuhan. Dan kami dapat melakukan segala aktivitas pekerjaan kami, dan Tuhan kembali memberkati kami, sehingga apa yang kami lakukan berhasil. Terima kasih ya Tuhan. Ampuni dosa dan salah kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Seluruh hidup kami mau serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur hanya kepada-Mu. Amin.
Saudaraku yang terkasih, demikianlah renungan malam untuk kita pada malam hari ini. Bertemu kembali dalam renungan malam berikutnya. Selamat malam, Shalom.